Biaya produksi oleh kelompok 5. Mengukur biaya. Biaya apa yang penting? Biaya ekonomi versus biaya akuntansi. Akuntan cenderung memiliki pandangan retrospektif atau melihat ke belakang atas keuangan dan operasional perusahaan. Biaya akuntansi adalah biaya aktual ditambah biaya penyusutan atas peralatan modal. Di sisi lain, ekonom memiliki pandangan ke depan atas biaya. Biaya apa yang timbul di masa depan? Sedangkan biaya ekonomi ialah biaya yang timbul atas penggunaan sumber daya ekonomi dalam proses produksi. Selanjutnya ada biaya oportunitas atau opportunity cost. Biaya oportunitas adalah biaya yang terkait dengan peluang yang dilewatkan akibat tidak mendaya gunakan sumber daya perusahaan untuk alternatif terbaiknya. Ini termasuk biaya implisit dan perlu diperhitungkan dalam membuat keputusan ekonomi. Biaya tetap dan biaya variabel atau fixed cost and variable cost. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah selama perusahaan memproduksi output pada tingkat berapapun. Sedangkan biaya variabel adalah biaya yang berubah-ubah saat output berubah. Dapat dirumuskan dengan C sama dengan TC sama dengan F ditambah dengan VC. Biaya marginal dan biaya rata-rata. Biaya marginal ialah peningkatan biaya yang diakibatkan dari produksi satu unit output tambahan. Biaya marginal sama dengan peningkatan biaya variabel, atau bisa dirumuskan dengan MC sama dengan delta VC dibagi delta Q sama dengan delta TC dibagi dengan delta Q sama dengan DC dikali Q dibagi dengan DQ. Biaya total rata-rata atau average total cost or AVC adalah biaya total perusahaan dibagi dengan tingkat outputnya. Dapat dirumuskan dengan ATC sama dengan TC dibagi dengan Q. Biaya tetap rata-rata atau average fixed cost or ATC ialah biaya tetap dibagi dengan tingkat output. Karena biaya tetap bernilai konstan, ATC menurun saat tingkat output bertambah. Dapat dirumuskan dengan AFC sama dengan FC dibagi dengan Q. Biaya variabel rata-rata atau average variable cost ialah biaya variabel dibagi tingkat output atau AVC sama dengan VC dibagi dengan Q. Kurva biaya jangka panjang versus jangka pendek. Kurva biaya rata-rata jangka pendek berbentuk U. Kita akan melihat bahwa kurva biaya rata-rata jangka panjang juga dapat berbentuk U, tetapi faktor-faktor ekonomi yang berbeda menjelaskan bentuk kedua kurva ini. Infleksibilitas produksi jangka pendek. Dalam jangka panjang, rentang perencanaan perusahaan cukup panjang untuk memungkinkan perubahan kapasitas pabrik. Hal ini memberikan fleksibilitas tambahan bagi perusahaan sehingga memungkinkannya untuk berproduksi pada biaya rata-rata yang lebih rendah ketimbang dalam jangka pendek. Untuk melihat alasannya, kita bandingkan situasi di mana modal dan tenaga kerja sama-sama fleksibel dengan situasi di mana modal bersifat tetap dalam jangka pendek. Biaya rata-rata jangka panjang. Untuk melihat bagaimana biaya berubah-ubah ketika perusahaan bergerak di sepanjang jalur ekspansinya dalam jangka panjang, kita dapat mengamati kurva biaya rata-rata dan marginal jangka panjang. Determinan paling penting dalam bentuk kurva biaya rata-rata dan marginal jangka panjang adalah hubungan antara skala operasi perusahaan dan input yang dibutuhkan untuk meminimalkan biayanya. Kurva biaya rata-rata jangka panjang atau LAC, yaitu kurva biaya produksi rata-rata terhadap output ketika semua input termasuk modal adalah variabel.
kurva biaya rata-rata jangka pendek atau SAC, yaitu kurva biaya rata-rata produksi terhadap output ketika tingkat modal tetap. Kurva biaya marginal jangka panjang atau LMC, yaitu kurva yang menunjukkan perubahan biaya total jangka panjang ketika output meningkat secara inkremental sebanyak 1 unit. Hubungan antara biaya jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat mengubah kapasitas pabriknya. Saat melakukan hal ini, perusahaan selalu memilih pabrik yang meminimalkan biaya rata-rata produksi. Kurva biaya rata-rata jangka panjang ditunjukkan oleh bagian kurva biaya rata-rata jangka pendek yang saling bersilangan karena menunjukkan biaya produksi minimum pada tingkat output berapapun. Kurva biaya rata-rata jangka panjang merupakan kurva amplop atau envelope dari kurva biaya rata-rata jangka pendek karena menghubungkan atau mengelilingi kurva-kurva jangka pendek. Produksi dengan dua output, skop ekonomis. Banyak perusahaan memproduksi lebih dari satu produk. Terkadang produk-produk suatu perusahaan sangat berkaitan satu sama lain. Peternakan ayam misalnya, memproduksi daging ayam dan telur. Perusahaan mobil memproduksi mobil dan truk, dan lain-lain. Pada waktu lain, perusahaan menghasilkan produk yang secara fisik tidak berkaitan. Namun, dalam situasi apapun, perusahaan cenderung memetik keuntungan produksi atau pada ketika memproduksi dua produk atau lebih. Keuntungan ini dapat berasal dari penggunaan gabungan input atau fasilitas, program pemasaran golongan, atau mungkin penghematan biaya dalam bidang administrasi umum. Dalam kasus apapun, produksi dalam suatu produk otomatis menghasilkan produk sampingan yang tidak bisa dihindari yang memang berharga bagi perusahaan. Misalnya, produsen lembaran logam menghasilkan keping logam dan pisau cukur yang dapat dijual. Kurva transformasi produk. Mengapa kurva transformasi produk memiliki kemiringan negatif? Karena agar mendapatkan lebih banyak satu output, perusahaan harus mengorbankan sebagian input lain. Contohnya pada transformasi produk curve. Di sini, setiap kurva menunjukkan kombinasi output dengan kombinasi yang diberikan dari L dan K. O1 menggambarkan tingkat rendah output O2, menggambarkan tingkat yang lebih tinggi dari output dengan 2 kali lebih banyak tenaga kerja dan modal. Skop ekonomis dan disekonomis. Secara umum, skop ekonomis terjadi ketika output gabungan dari suatu perusahaan lebih besar ketimbang output yang dapat dihasilkan oleh dua perusahaan berbeda yang masing-masing memproduksi satu produk. Jika output gabungan suatu perusahaan lebih kecil daripada apa yang bisa dihasilkan oleh dua perusahaan terpisah, maka proses produksinya melibatkan skop ekonomis. Kemungkinan ini bisa terjadi apabila produksi salah satu produk benturan dengan produk yang lain tidak ada hubungan langsung antara skala ekonomis dan skop ekonomis. Derajat skop ekonomis. Tarif di mana skop ekonomis juga dapat ditentukan dengan mengamati biaya perusahaan. Jika kombinasi input yang digunakan oleh suatu perusahaan menghasilkan lebih banyak output daripada dua perusahaan independen yang berbeda, maka biaya yang ditambahkan satu perusahaan tersebut untuk menghasilkan dua produk lebih rendah ketimbang biaya yang ditanggung perusahaan independen. Rumus S sama dengan C dikali QA ditambah C dikali QB dikurangi C dikali QA ditambah QB kemudian dibagi C dikali QA ditambah QB, di mana S adalah persentase penghematan biaya ketika barang diproduksi bersama. Dalam rumus di atas, CQA adalah biaya produksi kuantitas QA barang A secara terpisah. CQB adalah biaya produksi kuantitas QB barang B secara terpisah. Istilah CQA ditambah QB adalah biaya untuk memproduksi jumlah barang A dan barang B secara bersama-sama. Oleh karena itu, S akan lebih besar dari 0 ketika ekonomi ruang lingkup ada. Perubahan dinamis dalam biaya kurva pembelajaran learning curve.
Biaya rata-rata jangka panjang mungkin menurun dari waktu ke waktu karena tenaga kerja dan manajer menyerap informasi teknologi baru ketika mereka makin berpengalaman dalam pekerjaan mereka. Ketika pihak manajemen dan tenaga kerja memperoleh pengalaman dalam produksi, biaya marginal dan rata-rata perusahaan dalam memproduksi sejumlah output tertentu pada akhirnya menurun karena 4 alasan berikut. Yang pertama, tenaga kerja seringkali memakan waktu lebih lama untuk menyelesaikan tugas pada masa-masa awal mereka mengerjakan. Saat semakin berpengalaman, kecepatan mereka bertambah. Yang kedua, manajemen belajar untuk menyusun proses produksi secara lebih efektif dari aliran bahan mentah hingga pengelolaan produksi barang itu sendiri. Tiga, perancangan produk yang pada awalnya khawatir akan rancangan produk mereka mungkin memperoleh cukup pengalaman untuk bisa menoleransi rancangan yang menghemat biaya tanpa menambah kecacatan titik perangkat yang lebih baik dan terspesialisasi serta pengolahan pabrik yang lebih efektif juga mengurangi biaya. 4. Pemasok belajar untuk memproses bahan mentah yang dibutuhkan secara lebih efektif dan mewujudkan keuntungan ini dalam bentuk biaya yang lebih rendah. Dalam contoh peralatan mesin ini, misal, beta adalah 0,31, titik dengan kurva pembelajaran demikian. Setiap bertambah 2 kali lipat dari output kumulatif, menyebabkan kebutuhan input dikurangi dengan kebutuhan input minimum yang bisa dicapai menurun sebesar 20%. Kurva pembelajaran menurun tajam ketika jumlah kumulatif lot mesin bertambah 20 lot. Di atas 20 lot, penghematan biaya relatif kecil. Mengestimasi dan memprediksi biaya. Suatu bisnis yang dioperasikan berekspansi atau berkontraksi harus memprediksi berapa biaya akan berubah ketika output berubah. Depan dapat diperoleh melalui fungsi biaya yang mengaitkan biaya produksi dengan tingkat output dan variabel lain yang dapat dikendalikan oleh perusahaan berikut. Ini adalah rumus fungsi biaya. VC sama dengan beta dikali Q. Jika suatu peralatan tambahan diperlukan seiring meningkatnya output, maka biaya sewa tahunan peralatan tersebut sebaiknya dihitung sebagai biaya variabel. Namun, jika mesin yang sama dapat digunakan pada tingkat output berapapun, maka biayanya tetap dan sebaiknya tidak dimasukkan dalam analisis biaya statistik variabel lain. Biaya variabel bertambah sebesar beta, biaya marginal dengan demikian menjadi konstan dan sama dengan beta. Jika kita ingin memungkinkan bentuk kurva biaya rata-rata seperti huruf U dan biaya marginal yang tidak konstan, maka kita harus menggunakan fungsi biaya yang lebih kompleks. Salah satu kemungkinannya adalah fungsi biaya kuadrat, yang mengaitkan biaya variabel terhadap output dan output kuadrat, atau VC sama dengan beta Q ditambah Y kali Q kuadrat. Fungsi ini menyiratkan kurva biaya marginal garis lurus dalam bentuk MC sama dengan beta ditambah 2 kali Y kali Q. Biaya marginal bertambah sesuai dengan output apabila Y positif dan berkurang seiring dengan output apabila Y negatif. Jika kurva biaya marginal tidak linier, maka mungkin menggunakan fungsi biaya lain. MC sama dengan beta dikali Q ditambah Y dikali Q kuadrat ditambah alpha kali Q kuadrat. Fungsi biaya kubik. Fungsi tersebut menunjukkan kurva biaya marginal dan rata-rata berbentuk U. Fungsi biaya dapat sulit diukur karena beberapa alasan. Pertama, data output seringkali menggambarkan agregasi dari berbagai jenis produk. Mobil yang diproduksi General Motor misalnya, libatkan berbagai jenis mobil. Kedua, data biaya seringkali diperoleh langsung dari informasi pembukuan yang kerap mengabaikan biaya oportunitas. Ketiga, alokasi biaya pemeliharaan dan biaya pabrik lain terhadap suatu produk tertentu akan sulit ketika perusahaan berupa konglomerasi yang menghasilkan lebih dari satu lini produk.
Hubungan antara biaya produksi dengan pandemi corona. Dalam kondisi seperti ini, semua negara pasti akan melakukan relaksasi atau stimulus keuangan. Perlu pengoptimalan penanganan terhadap keadaan yang terjadi. Beberapa solusi yang cocok dalam mengantisipasi situasi menghadapi wabah COVID-19 agar tidak membuat Indonesia benar-benar merana, yaitu 1. Relokasi anggaran pada sektor kesehatan. Pasokan pengadaan daya beli masyarakat, pembiayaan dialihkan untuk pengadaan perlengkapan dan alat penanggulangan wabah, serta pembiayaan penelitian yang fokus menentukan antivirus. Relokasi anggaran juga diberlakukan untuk menjaga ketersediaan bahan pokok kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami peningkatan akibat kepanikan pasar. Juga pemberian bantuan untuk peningkatan daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. 2. Stimulus pendanaan dalam rangka peningkatan produksi dalam negeri sektor pertanian. Pada kondisi saat ini, kebutuhan akan makanan dengan gizi dan nutrisi yang baik seperti sayur-sayuran dan buah-buahan mengalami peningkatan permintaan. Selama ini, Indonesia impor untuk memenuhi permintaan terhadap komoditi ini. 3. Relaksasi kredit sebagai stimulus fiskal untuk mendorong produksi pada sektor manufaktur, di mana terdapat banyak lapangan pekerjaan. Ini secara langsung memberikan pendapatan bagi pekerja yang terdampak. 4. Dalam memberlakukan kebijakan jangka pendek, tetap harus memperhatikan kebijakan jangka panjang yang bersifat struktural. Pengoptimalan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang memperhatikan potensi pemutusan hubungan kerja atau PHK dalam hal pemberian berupa uang, pelatihan vokasi, dan akses pekerjaan baru selain perlunya melakukan relaksasi bagi kebijakan impor bahan baku kebutuhan sendiri. 5. Yang perlu dimaksimalkan adalah kebijakan moneter dan makroprudensial melalui penurunan suku bunga dan menjaga stabilitas nilai tukar. Tetap berpikir positif dan optimis sebagai upaya mengatasi musuh terbesar masyarakat, yaitu ketakutan serta kepanikan. Disusun oleh kelompok 5 dengan anggota Ahmad Syarifuddin, Aidina Ratnadewati, Devika Diah Kusumawati, dan Farihatul Ulia. Kami dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret.